Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis proyek strategi nasional pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas dalam perspektif Makosid Syariah. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama dengan saya sendiri Robi Tia Rahman dengan NPM 211002515, yang kedua Azmat Zainul Taufikullah dengan NPM 211002502. Yang selanjutnya yaitu konsep umum makosid syariah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Syifa Al-Ghalil dan Al-Mustahfa min Al-Usul juga telah melanjutkan pemikiran gurunya Imam Al-Ghazali Zuwaini tentang makosid syariah. Dalam karyanya tersebut, Imam Al-Ghazali telah menjelaskan tentang esensi makosid syariah berupa maslahat, yaitu suatu ungkapan yang menjelaskan makna mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya, ia juga sering menyebut makosid syariah dengan istilah mura'at al-makosid al-munasabah yang dibagi kepada 3 kategori, yaitu ad-dururiyat, al-haziyat, dan tahsiniyat. Untuk selanjutnya yaitu pembagian makosid syariah. Sebelum dikemukakan tentang pembagian makosid, seperti telah dikemukakan terlebih dahulu, bahwa para ulama usul fikih, baik klasik maupun kontemporer, telah menjelaskan tentang konsep makosid syariah dengan rumusan-rumusan yang bervariasi. Walaupun bertemu dalam titik fokus yang sama, yaitu maslahat sebagai esensinya, ulama-ulama klasik mulai dari Asy-Syafi'i, Al-Zuwaini, Al-Ghazali, dan Syaitibi telah melakukan rumusan yang mencerminkan makosid dan tujuan syariah yang bersifat umum. Kemudian ulama-ulama kontemporer seperti Thohir bin Syaur, Alal Al-Fasi, Yusuf Al-Ali, dan lain-lain juga telah mencoba menggali lebih mendetail tentang makosid, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Beranjak dari pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu dan berdasarkan cakupannya, maka Ahmad Ar-Raisuni telah membagi makosid kepada 3 bagian, yaitu yang pertama makosid umum. Makosid umum ini umpamanya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan, dan sistem kemasyarakatan, mendatangkan kemaslahat dan menolak kemafsadatan, menegakkan persamaan antara sesama manusia, menjadikan syariat menjadi jalan keluar dari masalah, menjadikan umat kuat dan disegani, dan lain sebagainya. Makosid umum inilah yang kebanyakan dikehendaki oleh orang-orang yang membicarakan tentang makosid syariah. Yang kedua ada makosid khusus. Makosid khusus ini umpamanya makosid syariah dalam bidang hukum-hukum keluarga, makosid syariah dalam bidang transaksi keuangan, makosid syariah dalam bidang muamalat yang berkaitan dengan kerja dan jasa, makosid syariah yang berkaitan dengan peradilan, makosid syariah yang berkaitan dengan tabaru, dan makosid syariah yang berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum. Yang ketiga yaitu ada makosid partikular. Dengan ungkapan lain, makosid partikular ini adalah makosid tentang rincian-rincian khusus yang masuk dalam pola-pola fikih, baik yang masuk dalam kategori hukum taklifi berupa wajib, sunat, haram, makruh, mubah, maupun yang masuk dalam kategori hukum-hukum wadi berupa syariat, sabab, mani, sah, fasid, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh Al-Fasi dengan ungkapannya, dan rahasia-rahasia yang diciptakan Asy'ari pada setiap hukum dari hukum-hukumnya syariah itu. Dalam definisinya tentang makosid syariah di atas, umpamanya bahwa esensi tujuan akad ron atau gadai adalah kepercayaan. Tujuan akad nikah adalah dengan mendirikan menetapkan keluarga. Tujuan disyariatkan talak adalah untuk menghilangkan kemudaratan berupa perselisihan atau ketidakcocokan suami istri yang akan terjadi berkepanjangan atau terus-menerus. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep pelaksanaan PSN Bendungan Bener di Desa Wadas. Yang pertama, penolakan pembangunan PSN Bendungan Bener di Desa Wadas adalah dampak yang signifikan terhadap lingkungan alam sekitarnya.
Yang kedua, pembangunan PSN Bendungan Bener juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merugikan bagi masyarakat Desa Wadas. Yang ketiga, sebagai alternatif terhadap pembangunan PSN Bendungan Bener, penting untuk mempertimbangkan opsi lain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, pelaksanaan PSN Bendungan Bener di Desa Wadas dalam perspektif Makosid Syariah. Yang pertama, Hifz al-Mal. Perspektif Makosid Syariah menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan harta sebagai salah satu tujuan syariah. Pembangunan PSN Bendungan Bener mungkin melibatkan penggunaan sumber daya alam yang berharga, seperti tanah dan air, yang dapat berdampak pada pemindahan masyarakat dan penurunan nilai ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu, penolakan terhadap proyek ini dapat dipertimbangkan dalam upaya melindungi harta benda masyarakat Desa Wadas. Yang kedua, Hifz al-Nas. Pembangunan PSN Bendungan Bener dapat berdampak pada pemindahan penduduk dan perubahan lingkungan yang dapat mengganggu hubungan keluarga dan komunitas lokal. Perspektif Makosid Syariah menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, penolakan terhadap proyek ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga dan komunitas yang telah terbentuk di Desa Wadas. Yang ketiga, Hifz al-Din. Pembangunan PSN Bendungan Bener juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemeliharaan agama. Dalam konteks ini, penolakan proyek dapat muncul jika pembangunan bendungan mengakibatkan kerusakan pada tempat-tempat suci atau mengganggu kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Melindungi keberlanjutan praktik keagamaan dan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menolak proyek ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih.